Walaupun nanti yang kita kenal kitab suci cuma 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi apakah nabi lain tidak memiliki kitab suci? Ada, jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit diistilahkan dengan suhuf. Sahfa 1 lembar, sahfani 2 lembar, suhuf itu jumlahnya 3 lembar lebih. Berarti kalau disebut suhuf berarti lembarnya lebih. Nabi Nuh ada suhufnya, Nabi Adam diyakini dapat suhuf, Nabi Shish itu anak Nabi Adam ada suhufnya, Nabi Akhnuh atau yang kita kenal dengan Nabi Idris itu ada suhufnya. Jadi nabi-nabi itu punya suhuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam 1 bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren, satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, berkhusus anak pesantren supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 212. Di mana surah Al-Baqarah ayat 212 itu Allah ingin tunjukkan dan ceritakan kepada kita cara pandang orang kafir terhadap dunia yang sangat berbeda dengan cara pandang orang Islam terhadap dunia. Ada perbedaan yang mendasar. Bagi orang kafir adalah bagaimana di dunia ini mereka bahagia. Namun bagi orang mukmin, dunia bukan tempat tinggal. Sehingga bagi orang mukmin, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu ibaratkan penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan ibaratkan surga bagi orang kafir. Mengapa bagi orang beriman dunia ini ibaratkan penjara? Karena banyak aturan yang mesti diindahkan. Mereka punya aturan haram halal, mereka punya aturan boleh tidak boleh, dan setiap hal diatur oleh agama. Maka cuma orang beriman yang mau menjadikan agama sebagai aturan hidup mereka, sehingga mereka merelakan bahwa setiap hal kecil yang mereka lakukan terikat dengan aturan agama. Itu Allah jelaskan dalam ayat yang 212. Sekarang kita masuk ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah berbicara pada ayat sebelumnya tentang orang kafir, sekarang Allah ceritakan pula kapan mulainya ada kekafiran pertama, kapan ada kesyirikan pertama. Ada yang mengatakan bahwa kekafiran pertama itu ada sebelum manusia ada, karena kekafiran pertama itu adalah kekafiran yang dilakukan oleh iblis. Mereka menolak untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Namun sekarang kita berbicara tentang manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali kafir adalah Qabil, anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali kafir adalah ayahnya Nabi Akhnuh atau Nabi Idris alaihissalam. Cuma nanti kita lihat mana tafsiran ulama yang paling kuat di dalam menentukan kekafiran pertama yang terjadi di kalangan manusia. Intinya Allah katakan di sini, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu kata Allah, manusia ini umat yang satu. Umat yang satu maksudnya adalah semua dulu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh ulama, maksudnya apa? Maksudnya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tidak ada kekafiran terjadi. Berapa generasikah itu?
dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh diperkirakan sampai 10 generasi. Nabi Adam punya anak, anak punya cucu, punya cicit segala macam, nanti melewati Nabi Shish, melewati Nabi Akhnuh, sampai ke bawah sampai Nabi Nuh alaihi salam. Itu setidaknya ada 10 generasi. Nabi Adam disebut sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, Abul Bashar yang pertama. Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar yang kedua, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena di generasi Nabi Nuh lah manusia bersebar di permukaan bumi. Ketika Nabi Nuh selamat dari kapal, dari banjir besar itu, maka anak Nabi Nuh punya anak 4, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kan'an kafir bersama istri Nabi Nuh, karena 2 nabi itu istrinya berkhianat, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. 3 anaknya, 1 Sam, 1 Ham, 1 Yafid. Sam diyakini inilah ke Arab, ke Asia gitu ya. Ham ini berkulit hitam, ini menyebar pergi merantau ke daerah Afrika. Sedangkan Yafid memang kulitnya putih memerah, inilah cikal bakal menjadi orang Eropa. Jadi kita termasuk keturunan Sam daripada Nabi Nuh alaihi salam. Namun di zaman Nabi Nuh diceritakan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 23. Di zaman Nabi Nuh, nanti silakan dicek surat Nuh ayat 23, ada 5 orang soleh di zaman itu. Nama orang soleh itu diceritakan oleh Allah, ada namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yahus, Nasr. 5 orang ini orang soleh. Ini ceritakan juga oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. 5 orang soleh ini awalnya orang soleh, lalu kemudian setelah mereka meninggal dibuatkan patung untuk mengenang mereka. Patung ini awalnya untuk mengenang saja. Ini bapak nih misalkan orang yang rajin berada di majelis, lalu untuk mengenang 5 orang ini karena mereka sudah meninggal dunia, lalu dibuatkan patungnya. Tapi lama kelamaan patung 5 orang ini jadi berhala. Kenapa dia jadi berhala? Karena orang yang tadi awalnya cuma sekedar mengenang, tapi lama kelamaan malah disembah. Nah, maka sehingga terjadilah kekafiran yang pertama di kalangan manusia. Nah, jadi memang kekafiran pertama itu memang berasal dari asnam. Asnam itu apa? Asnam itu artinya kalau bahasa kita adalah berhala-berhala. Yang kemudian nabi-nabi berikutnya menghadapi kekafiran yang sama. Nabi Hud itu juga menghadapi kekafiran yang bentuk kekafiran juga berhala. Nabi Ibrahim, pamannya Azar, itu juga tukang buat berhala, sehingga dia harus berlawanan dengan paman kandungnya sendiri. Rasulullah ketika memerdekakan kota Mekah, ingin membersihkan Ka'bah, setidaknya ada 360 berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang luar biasa Ka'bah menjadi bentuk kekafiran pertama. Maka kata Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Awalnya manusia ini semuanya beriman, semuanya satu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kafir. Faba'asallahu nabiyyin, maka setelah ada kekafiran Allah kirimlah para nabi. Disinilah akhirnya ulama banyak berdebat, apakah nabi yang pertama itu Nabi Adam atau nabi yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ada mengatakan nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi Adam pun itu adalah seorang nabi, Nabi Idris dan Rasul, dan Nabi Idris adalah nabi dan rasul, dan Nabi Nuh adalah seorang nabi dan seorang rasul, begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh yang pertama, karena di ayat ini Allah katakan fa ba'asallahu nabiyyin, maka Allah utuslah para nabi setelah terjadi kekafiran, sehingga ada yang mengatakan begitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Nabi Adam dan Nabi Idris juga merupakan nabi dan juga merupakan seorang rasul. Apa tugas Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat dan beramal soleh, wa munzirin, dan memberikan peringatan kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode dakwah Nabi itu menyampaikan. Kalau berbuat baik kabar gembiranya ini, kalau kabar buruk kabar dukanya ini. Nabi tidak model orang seperti kita, kamu bid'ah kamu masuk neraka, kamu bid'ah kamu masuk neraka.
Jadi metode dakwah Rasulullah lebih banyak mengatakan ini mudaratnya ini manfaatnya ini mudaratnya ini manfaatnya ini. Walaupun bahasa halal dan haram itu ada, tapi tak sebanyak kita mengucapkannya. Cuman kita menyimpulkan kalau udah banyak larangannya, kita simpulkan itu haram. Kalau kuat perintahnya, kita simpulkan itu sebagai wajib. Begitu kurang lebih. Jadi tugas Nabi cuma mubasyirin wa munzirin, bukan pemberi hidayah. Nabi bukan pemberi hidayah. Pemberi hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma membawa, ini loh risalah yang Allah titipkan kepada saya, disampaikan ke kalian. Kabar gembiranya ini, kabar dukanya ini. Maka Nabi tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia sukai, yang dia cintai. Allah pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yang memberikan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Abu Thalib diyakini tidak bersyahadat menjelang akhir hayatnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Abi Thalib ini selamat dari siksaan, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Padahal Rasulullah sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana pamannya itu mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan bahwa batasan seorang nabi cuma memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, tapi tidak malah memberikan hidayah. Untuk memperkuat dakwah Nabi ini, kata Allah, wa anzala ma'ahumul kitab, dan bersama para nabi itu kami kirimkan kitab-kitab. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini 4 kitab yang besar. Yang kecil-kecil yang jumlahnya sedikit disebut sebagai suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran yang jumlahnya tak bisa disebut sebagai kitab karena sedikit jumlahnya. In haza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim ada suhufnya. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran yang jumlahnya banyak tapi tidak sampai ke sejumlah kitab. Menunjukkan bahwa para nabi itu didukung oleh Allah dengan kitab suci. Walaupun nanti yang kita kenal kitab suci cuma 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi apakah nabi lain tidak memiliki kitab suci? Ada, jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit diistilahkan dengan suhuf. Sahfa 1 lembar, sahfani 2 lembar, suhuf itu jumlahnya 3 lembar lebih. Berarti kalau disebut suhuf berarti lembarnya lebih. Nabi Nuh ada suhufnya. Nabi Adam diyakini dapat suhuf. Nabi Shish itu anak Nabi Adam, ada suhufnya. Nabi Akhnukh atau yang kita kenal dengan Nabi Idris itu ada suhufnya. Jadi nabi-nabi itu punya suhuf. Jadi suhuf ataupun kitab inilah yang menjadi pedoman dakwah para nabi itu. Dan setiap orang mengamalkan apa yang dibawa oleh para nabinya. Tapi begitu muncul nabi berikutnya, maka yang dibawa oleh nabi sebelumnya dinasakh atau direvisi kecuali yang dilanjutkan oleh nabi setelahnya. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, begitu Nabi Muhammad jadi nabi, maka ajaran Nabi Isa dinasakh oleh ajaran Nabi Muhammad. Maka Raja Najasyi yang di zaman Rasulullah dia masih beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan mengamalkan ajaran Nabi Isa, disuruh oleh Rasulullah untuk bersyahadat menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Maka orang Bani Israel disebut sebagai ahlul kitab gara-gara tidak mau menerima Al-Quran. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada musyrik, ada ahlul kitab. Bani Israel itu ahlul kitab. Kenapa? Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kitab suci sebelumnya, mereka mengimani nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka menolak Nabi Muhammad menjadi nabi, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, sehingga mereka disebut sebagai ahlul kitab. Nah, ahlul kitab punya hukum tersendiri. Perempuan-perempuannya boleh kita nikahi kalau betul-betul dia ahlul kitab, tapi perempuan kita tidak boleh menikahi laki-laki mereka, tapi perempuan mereka boleh kita nikahi. Sembelihan hewan mereka boleh kita makan. Ini hukum-hukum yang berbeda antara ahlul kitab dan musyrikin. Nah, hari ini adakah ahlul kitab? Wallahu a'lam. Karena ahlul kitab ini dia berbeda dengan musyrik. Musyrik itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ahlul kitab ini Bani Israel ini mereka percaya kepada Allah, tapi mereka menolak Al-Quran sebagai kitab suci karena mereka pada dasarnya menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi, kerana Nabi Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar bisa memutuskan hukum di kalangan manusia terhadap apa yang mereka perdebatkan. Jadi tengah masyarakat akan banyak terjadi perdebatan, kata Allah gunakan kitab suci itu. Semua Nabi menggunakan kitab sucinya sebagai pedoman hidup umatnya, sehingga kalau mereka sudah berpedoman pada kitab suci, tidak akan terjadi perdebatan. Wa makhtalafa fihim illa allazina utuhu, tidak akan terjadi perbedaan perselisihan di kalangan manusia kecuali setelah Allah turunkan kitab suci itu. Jadi ada sebagian memahami kitab suci dengan cara yang berbeda, ada sebagian mau mengamalkan kitab suci, ada yang tidak mau, sehingga terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Setiap Nabi mengalami itu. Baghyan bainahum, dan di antara sebab mereka tidak mau mengikuti kitab suci karena baghyan, ada kedengkian. Inilah Bani Israel. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, pada dasarnya mereka dengki dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Mereka tahu akan muncul Nabi terakhir, tapi Nabi terakhir ini mereka harapkan turun dari kalangan Bani Israel, tapi ternyata Nabi Muhammad lahir tidak dari kalangan Bani Israel, sehingga ada baghyan, kedengkian dalam diri mereka. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berselisih silakan, tapi kalau mereka kokoh dengan imannya, insya Allah akan berikan hidayah sehingga mereka mendapatkan apa yang jalan yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Dia mau. Nah, jadi orang tua tidak bisa memberikan hidayah. Orang tua cuma bisa memberikan irsyad, petunjuk kepada anak-anaknya, ini jalan yang benar, begini benar, begini salah, begini benar, begini salah. Itu tugas orang tua, tugas seorang guru, tugas seorang mursyid, tapi dia tidak memberikan hidayah. Kalau ada ustadz anaknya masuk penjara gara-gara maksiat, memang bukan tugas dia memberikan hidayah kepada anaknya. Jadi jangan dicelah. Bisa terjadi itu. Orang alim, ahli ibadah, tapi anaknya maksiat. Karena tugas dia cuma menunjukkan, nah ini yang benar, ini yang salah, tapi tidak dalam rangka memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Wallahu yahdi man yasha ila sirat. Wallahu fahadallahu allazi wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Cuma Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki untuk berada di jalan sirat mustaqim. Sirat mustaqim apa? Sirat mustaqim kata Syekh Sya'rawi adalah jalan yang paling lurus mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih berbelok itu namanya tidak sirat mustaqim. Kalau masih berbelok, kadang maksiat, kadang ke masjid, kadang bermaksiat, kadang masjid, itu membuat kita lama masuk dalam surga. Masuk surga ya. Masuk surga man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang pernah ngucapin la ilaha illallah asalkan tidak mati dalam kekafiran masuk surga. Tapi langsungkah? Wallahu a'lam bisawab. Kalau banyak belok-beloknya, tentu lama singgahnya. Maka itu kita minta sirat mustaqim yang paling singkat mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.